Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama saya Yuniar Triasa Putri dari kelas PAI E 2025 dengan NIM 250410140. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Asbabun Nuzul Al-Quran. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa Asbabun Nuzul itu merupakan salah satu ilmu penting dalam memahami Al-Quran. Asbabun Nuzul sendiri berarti sebab-sebab atau latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa hal ini penting? Ya, karena dengan mengetahui latar belakang turunnya suatu ayat, kita bisa memahami makna ayat tersebut dengan lebih tepat dan tidak salah dalam menafsirkannya. Selain itu, kita juga bisa mengetahui bagaimana kondisi dan peristiwa yang terjadi pada masa itu, sehingga ayat tersebut diturunkan. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa hal penting diantaranya, yaitu pengertian asbabun nuzul, macam-macam asbabun nuzul, dan contoh-contohnya, serta manfaat mempelajari dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap melalui video ini, teman-teman semuanya dapat lebih memahami isi Al-Quran, khususnya dari segi latar belakang turunnya ayat, sehingga kita bisa mengambil hikmah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan materi. Baik, teman-teman, kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu ya. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus tetapi secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, dimulai dari periode Mekah hingga Madinah. Proses turunnya Al-Quran secara bertahap ini tentu memiliki hikmah yang sangat besar. Salah satunya agar umat Islam pada saat itu dapat memahami, menghafal, dan mengamalkan ajaran Islam secara perlahan-lahan. Selain itu, turunnya ayat-ayat Al-Quran seringkali berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Misalnya ketika terjadi konflik, pertanyaan dari para sahabat, atau permasalahan tertentu, maka Allah menurunkan ayat sebagai jawaban atau petunjuk. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan hanya kitab suci yang bersifat teoritis, tetapi juga sangat kontekstual dan relevan dengan kehidupan manusia. Namun, jika kita hanya membaca ayat Al-Quran tanpa mengetahui latar belakang turunnya, maka bisa saja kita salah memahami maksud ayat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu ilmu yang membantu kita memahami konteks turunnya ayat, yaitu ilmu asbabun nuzul. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian asbabun nuzul. Secara bahasa, istilah asbabun nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab yang berarti sebab-sebab atau latar belakang, dan nuzul yang berarti turunnya. Dengan demikian, secara sederhana, asbabun nuzul itu dapat diartikan sebagai sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Sedangkan secara istilah, asbabun nuzul itu adalah segala peristiwa, kejadian, atau pertanyaan yang menjadi latar belakang diturunkannya suatu ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut bisa berupa masalah yang terjadi di tengah masyarakat, pertanyaan dari para sahabat, maupun kondisi tertentu yang membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, asbabun nuzul membantu kita memahami mengapa suatu ayat diturunkan. Teman-teman sekalian, penting juga untuk mengetahui dari mana kita mengetahui asbabun nuzul. Sumber utama asbabun nuzul itu ada 3. Yang pertama itu hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat para sahabat, dan riwayat tabi'in. Para ulama sangat berhati-hati dalam menerima riwayat tentang sebab turunnya ayat. Tidak semua cerita bisa dijadikan dasar, harus ada sanad yang jelas dan dapat dipercaya. Hal ini penting agar kita tidak salah dalam memahami Al-Quran berdasarkan cerita yang tidak benar. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama itu ayat yang turun karena peristiwa tertentu. Misalnya konflik atau kejadian terjadi di masyarakat. Yang kedua itu ayat yang turun karena pertanyaan. Para sahabat sering bertanya kepada Nabi, lalu turun ayat sebagai jawaban. Yang ketiga, ayat yang turun tanpa sebab khusus. Ayat ini berfungsi sebagai petunjuk umum.
Yang keempat itu ada berdasarkan hubungan. Adapun sebab dan ayat. Satu sebab itu satu ayat, dan satu sebab itu bisa beberapa ayat, dan beberapa sebab itu cuma satu ayat. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan antara sebab dan ayat bisa kompleks. Agar lebih mudah dipahami, kita bahas beberapa contoh. Contoh yang pertama itu larangan khamar. Larangan khamar tidak turun sekaligus, tetapi bertahap. Ini menunjukkan bahwa Islam itu memperhatikan kondisi masyarakat. Contoh yang kedua itu ayat sebagai jawaban pertanyaan. Ketika sahabat bertanya tentang suatu hukum Allah, Allah menurunkan ayat sebagai jawaban. Contoh yang ketiga yaitu peristiwa sosial. Ayat turun ketika terjadi konflik, lalu memberikan solusi. Dari sini kita bisa melihat bahwa Al-Quran itu sangat dekat dengan kehidupan manusia. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai kaidah dalam asbabun nuzul. Dalam memahami asbabun nuzul, para ulama tidak hanya melihat sebab turunnya ayat, tetapi juga menggunakan kaidah-kaidah tertentu agar penafsiran terhadap ayat Al-Quran tetap tepat dan tidak menyimpang. Kaidah ini sangat penting agar kita tidak salah memahami makna ayat hanya karena terpaku pada satu peristiwa saja. Sebagai contoh, ada ayat yang turun karena suatu kejadian tertentu pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun kandungan hukumnya tetap berlaku untuk semua orang di berbagai tempat dan waktu. Tidak terbatas hanya pada kejadian tersebut. Kaidah ini sangat penting agar kita tidak membatasi makna Al-Quran hanya pada konteks sejarah saja, melainkan tetap relevan sepanjang zaman. Selain kaidah tersebut, ada juga kaidah lain yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul. Artinya ada ayat yang memang diturunkan tanpa sebab khusus dan berfungsi sebagai petunjuk umum bagi manusia. Oleh karena itu, kita tidak boleh memaksakan setiap ayat harus memiliki sebab turunnya, karena hal tersebut justru dapat menimbulkan kesalahan dalam memahami Al-Quran. Selanjutnya, kaidah lain yang penting adalah bahwa riwayat tentang asbabun nuzul harus berasal dari sumber yang terpercaya, seperti hadis Nabi atau riwayat sahabat yang sahih. Hal ini karena tidak semua cerita atau kisah yang beredar dapat dijadikan dasar dalam menentukan sebab turunnya ayat. Para ulama sangat berhati-hati dalam menerima riwayat asbabun nuzul, karena kesalahan dalam memahami sebab turunnya ayat dapat berdampak pada kesalahan dalam penafsiran. Selain itu, terdapat juga kaidah bahwa satu ayat bisa memiliki lebih dari satu sebab turunnya. Dalam hal ini, para ulama biasanya menggabungkan riwayat-riwayat tersebut jika memungkinkan atau memilih riwayat yang paling kuat. Sebaliknya, satu sebab juga bisa melatar belakangi turunnya berbagai ayat sekaligus. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara sebab dan ayat tidak selalu 1:1, tetapi bisa lebih kompleks. Kaidah berikutnya adalah memahami konteks, waktu, dan tempat turunnya ayat, apakah termasuk periode Mekah atau Madinah. Hal ini penting karena kondisi sosial, budaya, dan hukum pada kedua periode tersebut berbeda, sehingga mempengaruhi isi dan tujuan ayat. Dengan memahami kaidah-kaidah ini, kita dapat lebih bijak dalam menafsirkan Al-Quran. Kita tidak hanya melihat teks saja, tetapi juga memahami konteks, sebab, dan tujuan diturunkan ayat tersebut. Dengan demikian, kaidah dalam asbabun nuzul sangat penting sebagai pedoman agar kita dapat memahami Al-Quran secara benar, mendalam, dan tidak keluar dari maksud yang sebenarnya. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab atau latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran, baik berupa peristiwa, pertanyaan, maupun kondisi tertentu pada masa Nabi Muhammad SAW. Mempelajari asbabun nuzul sangat penting karena dapat membantu kita memahami makna ayat Al-Quran dengan lebih tepat, menghindari kesalahan dalam penafsiran, serta mengetahui hikmah di balik turunnya ayat. Selain itu, turunnya Al-Quran secara bertahap juga memiliki banyak hikmah, seperti memudahkan pemahaman, memperkuat keimanan, menyesuaikan kondisi masyarakat, serta membantu proses dakwah Nabi. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup yang tidak hanya bersifat umum, tetapi juga sangat relevan dengan kehidupan manusia di berbagai zaman dan kondisi. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita seharusnya tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga berusaha memahami isi dan makna secara mendalam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam
omongan. Saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.